Sikap pemerintah dalam menangani polemik Papua kemarin tuh ngingetin kita sama zaman Orba. Kayak waktu zaman Harmoko atau hari-hari omong kosong. Ketika itu Kementerian Penerangan berusaha mengatur semua informasi yang beredar dan yang boleh menang cuma propagandanya pemerintah. Sebenarnya sejak dulu Papua selalu jadi semacam kawasan gelap informasi. Peliputan tentang Papua, terutama wartawan internasional dan juga wartawan lokal Papua, itu dibatasi oleh aparat. Media nasional itu didisiplinkan untuk nggak memberitakan hal-hal yang nggak sesuai sama kepentingan pemerintah. Akhirnya semua berita tentang Papua umumnya cuma keluar dari sumber resmi doang. Tentara, polisi, sama pemerintah. Sedangkan suara warga Papuanya sendiri jarang kedengeran. Kalau mau tahu lebih lanjut soal ini, kalian bisa cek artikel di link deskripsi kami. Cuma sekarang upaya pemerintah untuk nutup-nutupin Papua itu udah nggak efektif lagi gara-gara medsos. Mereka sekarang jadi kebakaran jenggot. Kemkominfo bilang kalau mereka baru aja men-take down 32.000 konten provokatif tentang Papua di internet. Selain itu terjadi juga kriminalisasi ke Veronica Koman, salah satu dari sedikit yang punya akses dan berani ngasih informasi soal Papua. Tapi karena narasinya nggak sesuai sama kepentingan pemerintah, ia jadinya dikambing hitamkan dan dijadikan tersangka dengan proses yang sangat meragukan. Meskipun informasi dari Vero juga perlu kita pertanyakan, kriminalisasi dia juga sama sekali nggak transparan. Gimana juga cara verifikasi informasi dia kalau nggak ada kebebasan pers di Papua? Pemerintah juga sempat melakukan pemadaman internet di berbagai area. Akhirnya informasi yang bisa diakses publik soal Papua itu juga semakin minim. Tiga pemerintah ini kurang lebih mirip dengan kerusuhan 22 Mei kemarin. Pemerintah yang kalang kabut dengan segala situasi yang lepas dari kendali mereka, mengorbankan akses warga terhadap informasi atas nama stabilitas. Masalahnya, pemadaman informasi di Papua sekarang ini bukan cuma soal stabilitas. Kali ini pemerintah juga punya konflik kepentingan. Mereka ingin meredam suara kritis. Pemerintah ingin agar mereka menjadi satu-satunya suara yang otoritatif soal Papua. Misalnya, salah satu narasi yang didorong pemerintah itu adalah bahwa konflik ini udah selesai. Di satu sisi, ada berita-berita yang didorong pemerintah bahwa para tetua adat itu udah pada berjanji untuk menyelesaikan konflik dan bahkan meminta maaf pada pemerintah karena udah bikin ribut. Yang nggak sering dibahas adalah bahwa acara adat ini ternyata diprotes juga oleh banyak warga Papua lain karena nggak ngelibatin pihak-pihak yang memprotes. Pemerintah juga aktif mencoba menghambat informasi yang bertentangan sama keinginan mereka. Misalnya, Pusat Penerangan TNI menyebar tweet bahwa sebuah berita Reuters tentang kematian 6 orang di demonstrasi di Yai yang diperoleh dari suara Papua itu adalah hoax. Tapi setelah diperiksa oleh tirto.id, ternyata penembakan yang berujung kematian itu memang terjadi. Malahan korbannya ada 7 orang. Ternyata justru aparat yang menyebarkan hoax dengan mengklaim bahwa informasi yang valid itu sebagai hoax. Sebelumnya juga TNI pernah nyebar video tentara pelukan sama warga dengan tajuk semacam TNI Cinta Papua. Tapi ternyata itu video lama dari Timur-Timur. Pemerintah mencoba jadi otoritas untuk nentuin yang mana yang hoax dan yang mana yang enggak. Tapi gimana kita mau percaya kalau verifikasi mereka sendiri juga amburadul? Pemadaman internet ini semakin ngebikin masyarakat bergantung sama informasi dari pemerintah. Sementara upaya untuk cross-check informasi mereka ini juga makin sulit. Dengan ini pemerintah mengandaikan bahwa rakyat itu tolol. Mereka nggak berhak punya informasi yang terbuka soal konflik yang sedang terjadi di negara kita sendiri. Cukup pemerintah yang tahu dan kita cukup terima jadi aja gitu ikut pernyataan mereka. Kita nggak punya referensi lain juga untuk nentuin sikap. Padahal sekarang sedang terjadi pergolakan yang besar di Papua. Tapi kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air diharapkan untuk ngejalanin hari-hari kita seolah nggak ada apa-apa. Sikap pemerintah terkait Papua kali ini yang mencakup penggunaan kekerasan dan pembungkaman sebagai solusi dari setiap permasalahan sosial itu mirip metodenya sama Orde Baru. Atau bahkan mirip dengan metode kolonial waktu Belanda dulu menjajah Indonesia. Dulu ketika pemerintahan Indonesia mengambil alih Papua, konon salah satu motivasinya adalah semangat anti-kolonialisme. Tapi ironisnya, jangan-jangan perilaku pemerintah Indonesia sekarang malah nggak beda sama apa yang dilakuin Belanda. Kalau kita emang mandang masyarakat Papua sebagai manusia yang setara dalam demokrasi, udah waktunya kita buang jauh-jauh cara-cara semacam ini.